Oke. Terima kasih Vincencio. Jadi dari yang sudah ada di dalam teks ini, ya kita mari coba untuk mengimajinasikan kira-kira kok bisa Jakobus itu membuat teks sedemikian rupa, apa aja ya yang dia lakukan sehingga dia bisa menyusun teks ini. Nah, mari kita coba mengimajinasikan ya proses aktivitas yang dilakukan oleh si Jakobus. Di sini disampaikan bahwa buah manggis itu berasal dari Indonesia. Ya kan? Berarti ketika dia coba lihat buah manggis, dia coba makan ya. Terus dia penasaran tuh. Penasaran, kira-kira ini buah manggis dari mana ya? Apakah memang dari hasil Nusantara atau jangan-jangan ini buah import nih? Nah, akhirnya coba dia tanya sama temannya, nggak tahu. Coba tanya ke orang tua, kurang tahu deh, gitu. Akhirnya dia juga makin penasaran, dari mana sih kok semua pada nggak tahu? Akhirnya si Jakobus coba googling ya, cari di internet. Oh, dapatlah informasi bahwa buah manggis itu ternyata dari Indonesia. Dia catat tuh, Oke, buah manggis dari Indonesia. Selanjutnya dia penasaran lagi. Seperti apa sih tumbuhan buah manggis itu? Pohonnya seperti apa? Daunnya seperti apa? Tinggi enggak ya? Akhirnya dia cari tuh. Ya ajak orang tuanya, Pak, coba deh kita lihat ya. Coba kita lihat bentuknya buah manggis itu, pohon buah manggis itu seperti apa? Saya mau ukur, saya mau lihat, penasaran gitu. Nah, karena pandemi, orang tuanya nggak boleh, ini kan pandemi, nggak bisa kemana-mana. Coba deh kamu googling lagi. Oh, ternyata bisa ya? Bisa. Ada di YouTube banyak. Nah, dia cari tuh di YouTube. Ternyata ada orang yang mencoba ngasih tahu. Mungkin dia ada tanaman buah manggis ya. Dia review ya. Ini buah manggis, tingginya sedemikian. Dia catat. Terus ciri khasnya seperti daunnya seperti ini. Dia catat. Terus dia amati gambar yang ada di YouTube, dia catat juga. Lalu disajikanlah dalam bentuk teks seperti ini. Makin penasaran lagi dia cari. Secara umum, buah manggis itu diameternya berapa? Lalu makin dalam lagi, ada enggak ya manfaat saya memakan buah manggis? Terus kulitnya kok tebal? Ini kalau dibuang bagaimana? Kalau misalnya dia cari informasi, oh ternyata ada juga ya manfaatnya, bisa jadi obat ya. Nah, semua dia kumpulin. Jadi setelah dia kumpulin informasi itu, dia catat informasi itu, akhirnya jadilah teks laporan hasil observasi. Jadi proses yang kalian lalui itu, ya, tugas yang Bapak akan berikan itu sedemikian rupa juga, ya. Jadi Bapak akan ngasih kalian pilihan. Kamu mau mengobservasi apa? Tadi ada saya lihat dia mau mengobservasi uang, berarti dia mau cari tuh sejarahnya uang seperti apa. Ya, kenapa kertas itu sedemikian berharganya? Ya cari informasi itu berarti nanti. Ya kan? Nah, jadi proses yang dia lalui, yang kalian lalui harus seperti yang Jakobus ini lakukan. Ya, begitu ya. Nah, oleh karena itu supaya kalian juga lebih terampil dalam menyusunnya, supaya lebih bagus hasilnya nanti, maka kita harus melihat dulu struktur dan kaidah kebahasannya. Struktur penyusunannya itu seperti apa ya? Lalu bahasanya bisa nggak bebas? Atau memang ada aturan-aturan yang mengikat? Nah, makanya itu kita akan bahas lebih lanjut. Coba kita lihat strukturnya. Baik, anak-anakku,
di strukturnya ada 3 bagian. Ya, struktur teks laporan hasil observasi itu terdiri dari definisi umum atau pernyataan umum. Yang kedua, deskripsi. Ini typo nih, deskripsi bagian. Yang ketiga adalah simpulan atau penutup. Ya, mari kita bahas satu-satu. Definisi umum atau pernyataan umum itu seperti apa? Karena katanya yang ketiga ini ya, struktur yang ketiga ini harus ada di dalam teks laporan hasil observasi itu. Maka kita harus melihat, memahami dulu. Definisi umum, pernyataan umum seperti apa? Berisi penjabaran umum tentang sesuatu yang akan diulas, dijelaskan secara deskriptif, dan biasanya berisi beberapa pengertian atau definisi umum. Yang diulas tadi apa? Buah manggis. Ya kan? Yang diulas tadi buah manggis. Lalu bagaimana kamu membuat informasi buah manggis itu secara umum? Nah, berarti mulai dulu dari pengertian. Mulai dulu dari informasi-informasi yang umum diketahui oleh masyarakat. Ya, seperti tadi bahwa buah manggis itu adalah buah yang berasal dari Indonesia. Oke. Dari sisi biasanya berisi beberapa pengertian nih. Dari sisi penjelasan ini biasanya berisi beberapa pengertian. Kan tadi ada kata adalah, merupakan, ialah, yaitu, udah termasuk dalam pernyataan umum. Ya, kira-kira paham, teman-teman? Paham, Pak. Paham ya? Oke. Sekarang mari kita lihat deskripsi bagiannya. Ya, deskripsi bagian. Deskripsi bagian mengandung penjelasan secara detail ya tentang objek yang dia mati. Objek yang dia mati Jakobus apa? Buah manggis. Dia harus melihat secara detail. Lalu hal-hal yang disajikan nanti apa? Ciri-cirinya. Udah ada ya tadi ya. Lalu fisiknya seperti apa? Udah ada juga. Ya, makanan apa saja. Nah, kalau dia objeknya hewan, makanannya apa ya? Dia termasuk hewan yang memakan apa? Tumbuh-tumbuhan kah? Daging kah? Ya kan? Lalu kalau dia mengamati objek berupa tumbuhan, boleh. Lihat bentuk akarnya seperti apa, lihat bentuk buahnya seperti apa, lihat bentuk daunnya seperti apa. Sama seperti yang dilakukan oleh Jakobus tadi. Ya, seperti itu. Nah, hal-hal yang sudah dicatat itu kamu masukkan menjadi deskripsi bagian setelah sudah kamu jelaskan secara umum tentang buah manggis itu. Nah, untuk menguraikan deskripsi bagian, apakah sudah bisa? Jadi kalau ada konsultasi, ya, atau saya mau ke sini lagi ke contoh yang tadi, bisa enggak ya? Oke, nih saya coba, kan saya sudah jelaskan, harus tahu dong. Deka, halo Deka. Iya, Pak. Oke, tadi kan Bapak sudah jelaskan struktur yang kedua itu adalah deskripsi bagian, betul? Iya. Oke, coba kamu baca di sini. Dari teks yang sudah dibuat oleh Jakobus ini. Yang mana nih? Yang mana yang menjadi deskripsi bagiannya? Coba. Pohon mangga memiliki ciri khas. Oke, dimulai dari situ ya. Karena Iya, udah Pak. mulai spesifik ya. Udah menjelaskan. Oke, sampai mana nih? Sampai mana kira-kira ya? Coba kamu baca terus sampai mana titik akhir dari deskripsi bagian itu. Sampai banyak, yang biasanya banyak. Yang Biasanya begitu, Pak. banyak. Kalau setahu saya. Oke, bagus. Terima kasih. Ya, Pak. Itu tadi dari Deka ya. Saya mau Devi Lestari. Devi Lestari, halo. Coba ditambah lagi. Ada lagi nggak deskripsi bagian yang lain?
Tuh, nota NPWP yang Bentar, elektronik. Pak. KTP dia di sana. Dari yang kata Nomor pokok wajib pajak atau NPWP adalah nomor yang merupakan salah satu tanaman buah administrasi di Indonesia. Nah, jadi kalau nomor ini nanti Gimana? Coba Lestari, kurang jelas suaranya. nanti akan keluar di tangan nama pemegang atau pemilik NPWP itu. Itu Coba. yang buah manggis, buah asli Indonesia yang khas. Selain rasanya manis dan penampilannya yang enak dilihat. NPWP Oke, bagus. Satu lagi, saya mau ya, siapa ya? Mikaela, ada nggak Mikaela? kemudian kebaruan terkait Ada nggak ya Mikaela? memenuhi kewajiban perpajakan Halo, nggak ada nih Mikaela nih. itu adalah Oke, kalau nggak ada, apa? coba Fungsi sih. dari NPWP. Apa tadi, Nak? Ada berapa fungsinya? Lady. Halo Lady. Halo, Pak. Ya, coba Lady lihat teks yang sudah disusun oleh Jacobus. Ya, dari mana sampai mana yang termasuk deskripsi bagiannya. Tadi udah disampaikan oleh teman kita Deka. Dari awalnya itu pohon dan daun manggis memiliki ciri khas, sudah. Ini udah mulai awal dia menjelaskan. Sampai mana ya? Nanti kalau Anda sudah bisa terdaftar sebagai wajib pajak dengan Yo. penghasilan, maka Anda bisa mendaftarkan diri secara online. Halo. Sampai asam fenolat maupun antosianin, Pak. Oke, bagus. Mantap. Nah, jadi awalnya dari sini sampai asam fenolat maupun antosianin. Oke. Bisa ya semua ya. Saya harap bisa ya. Kalau misalnya nanti ada yang mau ditanya, boleh ditanya nanti ya. Supaya kita lanjut. Misalnya apakah dia OP atau tidak. Kemudian adalah nomor pokok. Ya. Oke. Yang ketiga adalah simpulan atau penutup. Ya. Simpulan atau penutup itu, coba saya aja dari tadi membaca, saya mau Abigail. Coba dibaca. Kalau boleh langsung dijelaskan juga. Kira-kira apa tuh simpulan dan penutup? Simpulan dan penutup berisi ringkasan umum dari hal-hal yang sudah dilaporkan. Kadang berisi informasi manfaat dari objek yang dilaporkan. Oke, bisa nggak kamu jelasin? Halo. Coba. Dapat poin loh. Silakan. Kira-kira sepengetahuan kamu yang namanya simpulan, yang namanya penutup seperti apa? Kayak semacamnya kayak ringkasan, Pak, kayak kalimat pendek yang berisi semuanya gitu loh, Pak. Oke, bagus sekali Abigail. Kalimat pendek yang berisi informasi dari keseluruhan yang ada dijelaskan pada paragraf pertama sampai pada deskripsi bagian ya. Ya, begitu ya. Jadi apa informasi yang sudah dijelaskan dari awal sampai deskripsi bagian diperpadat menjadi informasi yang singkat pada penutup. Ya. Coba kita lihat pada contoh yang tadi. Yang mana nih penutupnya? Manggis, buah asli Indonesia yang khas. Oke. Yang ini ya teman-teman ya. Buah manggis atau manggis buah asli Indonesia yang khas. Selain rasa yang manis dan penampilan yang enak dilihat, buah manggis juga memiliki banyak kandungan yang bermanfaat untuk kesehatan. Oke, dilihat teman-teman. Apa yang disajikan di sini ya adalah proses pemedatan informasi dari apa yang sudah dijelaskan di sini.
Tadi kan di sini udah dijelaskan tuh bahwa buah manggis itu emang berasal dari Indonesia. Dibuat di sini singkat aja. Lalu rasa yang manis dan penampilannya yang enak dilihat nih udah dibahas nih. Ya, udah dibahas. Ada rimbun ya, diameternya seperti apa udah dibahas. Lalu buah manggis juga memiliki banyak kandungan yang bermanfaat untuk kesehatan. Ya, udah dibahas tadi. Nih ya. Jadi apa yang udah dijelaskan di awal dipadatkan menjadi kalimat yang singkat seperti yang sudah disampaikan oleh teman kita tadi, itulah menjadi penutup kalian buat. Oke, untuk itu apakah kelas 10A paham sampai struktur teks laporan hasil observasi? Paham, Pak. Yakin nih, paham nih. Jangan paham karena udah biar cepat aja gitu. Yakin paham? Yakin, Pak. Yakin Pak. Oke, saya percaya dengan kelas 11. Kelas 10A. Mari kita lanjut melihat kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Ada berapa itu Deka kaidah kebahasaannya? Ada 1. Kemudian penghapusan. 6. Ada Ada 6 ya, ada 6. Karena ada kewajiban-kewajiban tertentu. Menggunakan kata atau frasa benda Penghapusannya dan kata atau frasa kerja. Ya, menggunakan kata atau frasa benda dan kata atau frasa kerja atau verbal. Nih, mari kita berlomba-lomba untuk kuis, mari kita berlomba-lomba untuk teriak-teriak. Coba teman-teman kasih saya contoh dari kata benda. Siapa? Penghasilan suami dan istri digabung. Yuk, kata benda apa aja? Meja. Meja, ayo terus. Kacamata. Kacamata, terus. Kursi. Bola, oke. Piring. Air minum. Lemari, terus, ayo. Pulpen. Pulpen, apa lagi? Kok lemes banget semua? Pensil Pak. Kipas. Pensil, kipas, apa lagi? Gabriel. Oke, Gabriel, oke. Menunjuk orang, Gabriel. Gabriel termasuk benda enggak? Benda hidup, betul, Pak. Oke, betul sekali. Oke, jadi kalian sudah banyak kan ngasih contoh ya, udah berarti tahu ya apa itu kata benda ya. Oke, kalau kata benda saya kira paham, aman. Sekarang saya mau minta frasa benda. Ayo, frasa benda. Tahu nggak frasa? Saya nggak tahu, Pak. Oke, frasa itu adalah struktur gramatikal yang terdiri dari dua suku kata. Jadi terdiri dari dua kata yang membentuk gramatikal. Misalnya, pasir putih terdiri dari dua kata kan ya? Iya. Tapi itu benda enggak? Benar. Iya, jadi pasir putih. Oke, itu udah satu contoh. Berarti kalian sudah bisa melanjutkan. Ayo. Gula putih. Gula kecil. Gula putih. Apa? Batu bara. Gula putih, oke. Gula pasir. Rumput laut. Gula pasir, rumput laut, oke, boleh. Rumah kecil. Rumah kecil. Rumah kecil, rumah sedang, rumah besar. Itu ya. Oke, lanjut. Padang gurun. Padang gurun, tempat. Batu bata. Batu bata, oke, betul. Meja belajar. Batu bara. Meja belajar, oke, betul. Meja Apa kerja. lagi? Tempat Kacamata pensil. membaca. Apa? Tempat Kacamata pensil. membaca. Oke, betul. Lanjut, lanjut. Pensil warna. Bentar ya. Oke, lanjut. Ada tadi gangguan sebentar. Apalagi? Ayo, ayo. Apa? Buku tulis, Pak. Buku tulis, iya betul.
Buku bahasa Indonesia itu udah 3 ya, berarti nggak bisa nih. Satu, apa lagi? Sepatu. Apa? Sepatu, Rak, Pak. rak sepatu gitu ya? Rak sepatu, oke bisa. Apa lagi? Bulu tangkis. Bulu tangkis, oke, bulu tangkis, oke, boleh lah. Ayo lanjut lagi. Udah Tony. Meja belajar. Meja belajar, oke. Berarti ada banyak informasi yang kalian ketahui tentang frasa benda. Tahu berarti ya, udah tahu ya sampai sini gimana tuh arti dari frasa benda. Tahu ya? Sekarang kita lanjut. Kata kerja, verba. Nah, ayo kasih lagi contoh kata kerja. Siapa? Ayo, Makan, makan. makan, oke. Belajar, oke. Tidur. Main game. Bermain. Tidur, Pak. Membaca, tidur, apalagi? Menulis. Menulis, oke. Memasak. Mandi, oke. Bermain. Bermain, oke. Apalagi? Bernafas. Berjalan, oke. Berarti banyak informasi yang kalian tahu tentang kata kerja. Sekarang, frasa kerja gak jauh berbeda dong dengan apa yang kita bahas tentang frasa benda. Oke, berarti terdiri dari 2 nih, 2 kata nih, frasa kerja. Cari frasa kerja yang terdiri dari 2 kata. Ayo. Makan ayam. Mendengarkan musik. Oke, mendengar musik, boleh. Jalan kaki. Dari jauh. Berjalan kaki, oke. Lari jauh, oke. Apalagi? Lari sehat. Lari sehat, Merapikan oke, tempat boleh. tidur. Lanjut terus. Apalagi? Membaca buku, Pak. Membaca Merapikan buku, rumah. oke, betul. Makan nasi. Rapikan rumah. Memakan nasi, ya, betul. Apa? Tidur. Lari pagi. Lari pagi, oke. Berarti Membersihkan Anda rumah. juga paham tentang frasa kerja. Intinya bahwa kata itu adalah satu frasa terdiri dari 2 kata. Oke, berarti ini aman ya? Semua paham berarti ya? Iya, Pak. Oke, kita mau lihat. Menggunakan verba relasional ya, menggunakan verba relasional artinya kata kerja yang menghubungkan kalimat satu dengan yang lainnya. Nah, biasanya ini adalah ialah, merupakan, adalah, yaitu, seperti, misalnya. Ya, paham ya? Contoh dari verba relasional adalah ialah, adalah tadi, baru merupakan, seperti, misalnya, yaitu. Jadi kalau misalnya ada kalimat, teks observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum tentang sesuatu gejala yang diamati dari objek tertentu. Nah, ada verba relasional nggak di sana? Ada, Pak. Verba relasional yang mana? Adalah. Oke, betul. Siapa namamu? Shalomita, Pak. Oke, Shalomita, mantap sekali. Berarti Anda sudah bisa nanti melingkari, oh, ketika lihat teks, ketika Anda menyusun, oh, ini berarti yang saya susun ini udah masuk nih verba relasional. Udah, bisa ya yang ini? Bisa, Pak. Oke, kalau kita lihat di contoh. Mana nih? Ada nggak di sini relasionalnya? Ada, Pak. Yang mana? Merupakan. Yang manggis Merupakan. salah Oke. Yang ini lagi ya. Verba relasional, ya kan? Benar nggak? Benar, Iya, Pak. Pak. Benar, Pak. Anda bisa melihat lebih banyak lagi. Artinya Anda sudah tahu. Yang berikut adalah menggunakan verba aktif. Kata kerja aktif, ya. Ada yang tahu dengan kata kerja aktif? Halo, ada yang tahu? Saya tidak. Oke, siapa namamu yang tidak tahu itu? Vincent. Oke, Vincencio dengan jujur mengatakan saya nggak tahu, Pak. Oke. Yang lain, ada yang tahu nggak? Verba Atau yang, sudah mewakili? verba yang subjeknya melakukan pekerjaan atau menjadi pelaku. Betul sekali. Verba aktif itu adalah
subjeknya menjadi pelaku. Kasih contoh misalnya, Yasmin. Seperti lawan, melawan, Pak. Saya kasih contoh. Yasmin memotong ayam. Verba aktifnya di mana tuh? Ayam dipotong Yasmin. Memotong. Oke, konsentrasi dulu kan Memotong. tadi disampaikan. Oke. Memotong. Oke, memotong. Siapa tuh namanya tuh? Kezia ya? Yang jawab dari Kezia. Oke, Kezia Guslo. Mantap. Memotong. Yasmin memotong ayam. Aktif tadi. Sesuai dengan jawaban dari Yasmin. Yaitu subjeknya menjadi pelaku ya. Siapa pelaku dari pembunuhan ayam ini? Yasmin. Oke, jadi begitu. Jadi Yasmin memotong ayam. Kalau dipasifkan menjadi seperti apa? Dipotong. Oke, berarti kita balik dong ya. Ayam dipotong oleh Yasmin. Oke, jadi kata kerja itu ada dua ya. Jadi untuk aktif dan pasif harusnya bisa lah kalian pahami. Kalau aktif itu misalnya memotong, mengendarai. Nah, Yasmin memotong ayam itu adalah kata kerja aktif, memotong. Coba ubah menjadi pasif. Ayam dipotong oleh Yasmin. Ya, berarti paham. Kasih contoh satu lagi. Coba. Verba aktif. Gabriel memakan ayam mentah. Gabriel membakar hutan. Satu dulu. Tadi saya nggak sempat dengar dengan jelas. Satu. Vincencio. Gabriel membakar hutan. Gabriel membakar hutan. Contoh yang jelek. Tetapi memang benar juga bahwa membakar adalah salah satu dari verba aktif. Coba kamu pasifkan. Hutan dibakar Gabriel. Oke, hutan dibakar oleh Gabriel. Berarti verba aktif ini sudah paham ya kelas 10A? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Lanjut, kita mau ngelihat dari kaidah yang berikutnya menggunakan konjungsi. Tahu ya, konjungsi ya? Kata penghubung. Ya, kata penghubung. Ada persamaan dari definisi antara verba relasional dengan konjungsi. Karena sama-sama menghubungkan. Tetapi kalau konjungsi ini tidak harus kata kerja. Ya, tidak harus kata kerja. Kalau verba relasional tadi kan dia harus kata kerja. Nah, kalau konjungsi ini dia lebih bertugas untuk menghubungkan dua kalimat. Ya. Nah, bisa nggak kalian ngasih contoh ya satu kalimat yang isinya ada konjungsi? Saya, Pak. Siapa namamu? Kezia. Oke, silakan Kezia. Contohnya, ibu memasak di dapur. Ya. Ibu memasak di dapur. Konjungsinya di mana? Kata ME-nya, Pak. Yang mana? Kata Oh, ME. Oke, baik. Sudah bagus ya. Nanti kita akan perbaiki lagi kalau misalnya ada yang perlu diperbaiki. Ibu memasak di dapur. Oke, terima kasih Kezia. Ada yang lain yang ngasih contoh lain? Saya, Pak. Siapa namanya? Juan Pascal. Silakan Juan Pascal. Bentar, Pak. Tadi udah diingat tapi lupa lagi. Gimana? Coba diingat dulu. Gabriel sangat kelaparan meskipun baru makan. Oke, betul sekali. Yang mana tuh konjungsinya? Meskipun, Pak. Oke, betul sekali. Kasih tepuk tangan dong untuk Juan Pascal.
Oke, satu udah benar. Tadi yang pertama itu sudah sangat berani. Jadi kalau berani berarti kita harus apresiasi juga ya. Kalau ada yang kurang kita betulkan. Nah, satu lagi siapa yang berani ngasih contoh? Saya, Siapa tuh? Yasmin, silakan Yasmin. saya dan adik saya membersihkan rumah. Oke, saya dan adik saya membersihkan rumah. Mana tuh konjungsinya? Di dan, Pak. Oke, konjungsi dan. Siapa lagi? Saya mau satu lagi lah. Jadi nagih saya. Siapa? Jessica, silakan Jessica. Abang menulis dengan menggunakan pensil. Abang Menulis menulis dengan menggunakan pensil. pensil. Yang mana tuh konjungsinya? Dengan. Dengan. Oke. Satu lagi. Saya Pak juga. Chelsea, silakan Chelsea. Besok kami harus mengikuti ujian fisika, kemudian ujian kimia. Oke, betul sekali. Oke, berarti kelas 10A sudah paham cara menempatkan konjungsi ya. Jadi nanti kalau udah mau nyusun teks laporan hasil observasi, udah paham kan cara menyusunnya? Di mana nih seharusnya saya menggunakan konjungsi? Udah bisa ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, bagus sekali. Yang berikut adalah menggunakan kata keilmuan atau teknis. Ya, menggunakan kata keilmuan atau teknis. Artinya bahwa di dalam teks laporan hasil observasi itu ya ada kata yang dimana itu lazim bagi orang yang suka penelitian, bagi orang yang suka membaca jurnal, bagi orang yang suka berkecimpung di dunia ilmiah, tetapi itu menjadi hal aneh bagi orang awam. Ya, jadi begitu cara kita memandang kata keilmuan itu, atau begitu cara kita untuk membedakan kata keilmuan atau kata teknis dengan kata yang lainnya. Pak. Jadi kata keilmuan itu akan lebih aneh ketika dia dilihat atau dibaca oleh orang awam, tetapi lebih menarik ya, lebih menarik apabila itu dibaca oleh para kaum ilmiah, kaum cendekia, kaum yang suka membaca dunia-dunia jurnal ya. Jadi kalau kita lihat di dalam contoh tadi, yang mana ini kira-kira ya, yang aneh bagi kaum awam tetapi cukup menarik bagi kaum-kaum yang suka membaca hal-hal ilmiah. Yang mana? Nama latinnya, Pak. Oke, betul. Siapa tuh namanya? Juan Pascal. Oke, mantap sekali ternyata Juan Pascal ini ya. Ya, ini satu. Siapa lah, yang mana lagi? Coba, ada banyak sebenarnya ya. Ada banyak sebenarnya. Siapa lagi yang bisa menemukan? Pak, yang antioksidan terutama santon, tanin, asam fenolat maupun antosianin. Oke, banyak dari teks ini yang bisa kita lihat kata-kata teknis atau kata-kata ilmiah. Begitu ya. Jadi nanti di dalam teks laporan hasil observasimu harus dicari juga ya, harus dibuat juga, harus dimasukkan juga kata-kata keilmiahan, kata keilmuan, kata-kata teknis, supaya apa sebenarnya? Coba, ada nggak yang tahu di antara kalian alasan orang membuat itu? Coba. Ada nggak? Apa sih gunanya? Supaya menarik. Supaya menarik. Lalu apa lagi? Supaya orang lain tahu yang ya udah, supaya orang lain tahu aja. Supaya orang lain tahu. Nah, supaya ada yang membedakan antara teks deskripsi dengan teks laporan hasil observasi itu satu. Supaya teks laporan hasil observasi itu memiliki struktur ilmiahnya, memiliki nilai keilmuannya. Ya, memiliki nilai keilmuannya. Artinya bahwa
apa yang kamu sajikan itu bukan saja hanya untuk bacaan semata untuk menghibur, tetapi menjadi sumber pengetahuan. Ya, itu perbedaannya. Jadi orang membuat itu dalam sebuah teks laporan hasil observasi supaya teks itu menjadi sumber ilmu pengetahuan. Supaya teks itu menjadi ilmiah. Ya. Jadi bukan hanya main-main saja maksudnya. Lalu yang terakhir nih, kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Oke, kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Langsung saja saya sampaikan kalimat simpleks itu adalah kalimat yang terdiri dari satu klausa. Kalimat kompleks adalah kalimat yang bisa dari dua klausa atau lebih. Nah, jadi satu klausa itu bisa terdiri dari subjek plus predikat. Ya, subjek plus predikat. Tetapi bisa juga memang ditambah dengan keterangan objek, keterangan tempat. Ya, bisa. Sehingga kalau kita masukkan contoh, ada yang bisa ngasih contoh subjek predikat atau subjek predikat objek. Siapa? Ayo. Tadi sebenarnya sudah banyak kalian sampaikan itu. Salah satu contoh dari kalimat simpleks itu. Ayo. Gak ada nih. Wah, kok pada diem? Agak berat ya? Halo. Ya Pak, bingung. Agak berat ya yang terakhir ini ya? Iya. Oke. Tadi ada yang ngasih contoh begini. Yasmin memotong ayam. Itu kalimat simpleks. Yasmin adalah subjek, memotong adalah predikat, ayam adalah Objek. objek. Nah, jadi yang itu udah termasuk contoh dari kalimat simpleks. Yasmin memotong ayam. Yasmin adalah subjek, predikatnya memotong, ayamnya menjadi objek. Jadi kalau kalimat kompleks itu seperti apa, Pak? Nah, tadi kan yang sudah kita kasih contoh itu satu klausa. Berarti kita mesti tambah menjadi lebih dari satu klausa. Oke. Yasmin memotong ayam. Setelah itu, ia akan memasak ayam tersebut bersama ibu. Nah, itu sudah menjadi kalimat kompleks. Karena sudah lebih dari satu klausa. Ya, jadi udah bisa ya membedakan antara kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Bisa kan? Bisa Pak. Oke, tadi Yasmin memotong ayam. Setelah itu, Yasmin memasak ayam tersebut bersama ibu. Boleh juga contohnya seperti itu. Nah, jadi nanti tugas kalian itu adalah mencari ini. Ya, oke, mencari ini dari contoh yang tadi. Oke, tadi udah beberapa kita jawab. Nah, ini nanti akan saya lampirkan di Sokrates. Oke, paham ya? Ini nanti akan saya lampirkan di Sokrates. Lalu tugasnya adalah mencari ini. Carilah kata atau frasa benda atau frasa atau kata kerja. Itu nomor 1. Lalu yang nomor 2, carilah verba relasional. Yang ketiga, carilah verba aktifnya. Jadi ada 6. Ya, ada 6 yang akan kalian cari, yang akan kalian identifikasi dari contoh ini. Oke. Kira-kira ada pertanyaan? Halo, kira-kira ada pertanyaan atau sudah semua paham? Sudah paham Pak. Yakin? Yakin Pak. Yakin? Yakin ya?
Yakin ya teman-teman ya? Yakin. Yakin, harus yakin. Kalau begitu, silakan dibuka kameranya, lalu nanti melapor siapa yang sudah ikut berperan aktif pada proses pembelajaran kita supaya kita catat. Dibuka dulu kameranya semua, lalu sambil saya juga akan merekap hasil dari diskusi kita. Sudah terlihat? Halo, sudah terlihat? Sudah Pak, sudah Pak. Oke. Nah, siapa tadi? Oh, siapa ya? Sekretarisnya siapa ya? Vincencio Pak. Oke, silakan Vincencio. Oh, laporkan siapa saja tadi namanya. Juan Pascal. Sabar dulu dong. Oke, Juan Pascal. Habis itu Shalomita, Pak. Oke, Shalomita. Nomor berapa tuh Shalomita? Oke, sudah. Siapa lagi? Saya sendiri, Vincent. Vincencio. Oke. Terus ada Abigail. Abigail, oke. Togar. Mana tuh Togar nomor? Oke, 27. Oke. Yasmin ya. Oke, jangan dilupakan tuh Yasmin. Nanti dia ngambek. Oke. Kezia Guslow. Oke. Siapa lagi? Francisco. Situmorang. Oke. Ya kayaknya, Pak. Dah ya. Oke. Ada yang belum disebut namanya tetapi dia merasa ikut? Devi, Pak, Devi. Devi Lestari Siboya atau Devita? Devi. Si Buaya. Oke. Nah, coba dilihat dengan jujur, kan kita belajar jujur juga nih. Siapa yang merasa dia aktif? Dia aktif tadi menjawab, dia aktif dalam proses pembelajaran, tetapi belum dicatat di sini. Siapa? Ada nggak? Atau sudah sesuai? Saya, Pak, belum sama P1-nya juga belum. Oh iya, Deka belum. Aduh. Oke. Siapa tadi? Satu lagi, Deka? Saya P1-nya belum. Kan kemarin jawab juga. Oh iya ya. Oke. Siapa lagi? Kezia, Pak. Udah belum? Kezia Guslo kan? Udah. Udah. Kezia Guslo, udah. Kezia Gultom ikut gak tadi? Kurang ya? Atau gimana? Coba Kezia Gultom, coba jawab saya. Ada nggak Kezia Gultom? Iya, Pak. Ikut nggak kamu tadi? Enggak. Nah, oke. Jadi harus gitu, jujur. Saya lebih suka yang seperti itu. Berarti Kezia Gultom, pertemuan berikutnya harus aktif ya? Iya, Pak, ya. Mau kan ikut berbagi poin di sini nanti? Kalau poinnya penuh, poinnya selalu ada, nilainya dijamin di atas 90. Mantap. Ya, oke, ada lagi? Jessica. Oh iya, Jessica. Kenapa dari tadi Jessica diam mulu? Oke, udah lengkap? Ya, Pak. Chelsea. Oke. Ada lagi? Satu, dua, tiga. Stop. Oke, berarti sudah. Oke, jadi kedepannya mudah-mudahan nanti semua aktif ya. Jadi supaya gak usah dicatat lagi, langsung tarik aja dari atas sampai bawah, semua berisi nilainya. Ya, jadi supaya nanti dapat nilai maksimal. Nah, dibuka kameranya supaya kita foto. Jangan lupa nanti dikerjakan tugasnya. Yo. Oke, Marcela Uli. Yo. Yulia Floresita, ayo Marcela Uli belum. Lady juga belum. Mana nih?
Elvanda. Loh, Elvanda ada nih Elvanda. Ini Elvanda apa Elvanda? Elvanda, Pak. Hah? Iya, itu sih Elvanda. Oh. Elvanda, kamu sebenarnya ada nggak sih? Jangan-jangan cuma perangkat kamu nih yang masuk. Elvanda, coba dijawab Bapak. Nih. Orang-orang yang seperti ini biasanya, oke, dia join, HP-nya masuk, udah tinggal main game. Yang penting udah masuk. Terserah gurunya mau ngomong apa, yang penting udah masuk, udah ada di Zoom. Ini termasuk nih Elvanda ini nih. Briliano, ayo dibuka kameranya. Vincencio, tadi dibuka kameranya Vincencio. Yeskiel juga. Yeskiel. Deka, kenapa belum dibuka kameranya Deka? Lagi error. Nggak Oke. tahu ini Pak nggak bisa dibuka. Oke, Yulia. Nah, Yulia ini juga berarti nggak ada nih orangnya. Udah dari tadi saya panggil gak ada menjawab. Yeskiel. Ini ada 3 nih. Yang di Sorry iya. Pak, saya baru masuk Pak. Tadi Oke. bantuin saya, Pak. Oke. Ntar saya akan foto. Coba diatur gayanya yang menarik, yang tampan, yang cantik. Supaya nanti setelah dipoto bisa dilihat-lihat dari misalnya Francisco Sitomorang. Oh, ternyata si Brigita ini cantik ya. Oh, ternyata si Laumita ini cantik ya. Nah, gitu. Ayo. 1, 2, 3. Oke, thank you. Jangan lupa nanti dikerjakan tugasnya ya. Dicek pada pukul 10 WIB. Pada pukul 10 WIB saya sudah memasukkan tugas di Sokrates. Terima kasih. Terima kasih, Ya. Pak. Makasih, Pak. Selamat pagi, terima kasih. Makasih Pak. Ya, selamat pagi. Terima kasih juga. Iya, terima kasih juga. Selamat pagi. Oke. Pak, halo Pak. Ya, Kan saya telat ya Pak. Saya boleh ikut pelajaran yang tadi Pak, kayak gituin dapatkan nilai yang observasi itu Pak, yang menjelaskan. oh, ini kan saya rekam ya. Saya rekam nanti saya akan coba masukkan supaya kamu bisa ngelihat rekamannya ya. Iya Pak. Oke, nggak apa-apa. Saya tadi memang rekam. Mungkin gara-gara saya kepikiran Yeskiel kali ya. Ya Pak, makasih Saya Pak. coba rekam supaya Yeskiel bisa lihat. Oke, nanti saya akan berikan aksesnya ya. Ya Pak, Oke, makasih Pak. siap.